Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama CC Channel. Ini saya sedikit berbagi pengalaman saja. Kenapa di sini pada bagian rumah sekring ini dia leleh ataupun dia terbakar pada area baik di relay kaki 4 di area relay kaki 5. Oke, seperti ini ya Mas Bro. Nah, ini sedikit terbakar. Nah, gejalanya kok bisa begini? Ini biasanya bisa dilihat. Nah, ini mungkin agak terang. Ini terbakarnya pada rumah kaki-kaki di relay kaki 4 dan di relay kaki, bentar saya cabut, di relay kaki 5. Kok bisa jadi begini? Begini ceritanya ya Mas Bro. Rumah sekring ini terbakar pasti ada sebabnya. Yang pertama biasanya dari kelonggaran bagian dari sekun sekringnya, sekun rumah sekringnya, rumah relaynya. Nah, ini ada sekun-sekun. Nah, di sini dia longgar. Nah, kalau dia longgar, otomatis dia memercikan bunga api yang terjadinya dia panas. Kalau sudah panas, pastinya akan menimbulkan sebuah istilahnya kalau plastik itu nyunyut. Kalau nyunyut itu apa? Lengket bisa, ataupun menimbulkan ambu gosong juga bisa. Menimbulkan kebakaran pun juga bisa. Namanya juga bunga api. Kalau digesek-gesekkan gini kan menimbulkan percikan. Nah, ini nggak jauh beda dengan ini. Nah, ini contohnya lagi pada bagian relay kaki 5 yang pada bagian ini biasanya Mas Bro. Ini pada area double starter pada relay kaki 5. Ini kebanyakan mengangkat beban 12 volt lebih tinggi ketika pada area kita starter. Nah, kenapa bisa demikian? Ini yang fakta yang ditemukan di bagian lapangan. Ini biasanya terbakar pada bagian sekunnya yang ada pada soketan kabel 3 pas dari spool menuju ke ecu. Biasanya kan dia soketnya sering terbakar. Nah, biasanya sering terbakar di area ecu, juga bisa terbakar pada bagian areanya yang merah liris hitam ya Mas Bro. Ini sumbernya dia dari outputannya ecu di sini. Oke, jadi ketika starter awal dari relay kaki 5 ini belum nyambung, dicetik, dia voltasenya agak tinggi. Kalau di sini dia terjadi anggang-anggang, area sekunnya dia kurang rapat, otomatis dia sering terbakar. Nah, jalan keluarnya di sini kalau memang nggak ada biaya untuk penggantian rumah sekring, kalau ini kan mungkin masih dipakai. Kalau lebih parahnya lagi di sini ya otomatis ganti rumah sekring atau dibuatkan jalurnya sendiri dari relaynya klakson. Relay klakson itu kan biasanya pakai relay mobil, itu kan biasanya ada bagian rumahnya. Nah, itunya yang diambil ataupun istilahnya dicari jalan keluar. Kalau untuk mengakali ininya seumpama terbakar nggak ada stok di daerah yang terpencil ya Mas Bro. Ini sebenarnya parah banget. Ini yang mengakibatkan nantinya dia cepat terbakar lagi. Ini dikencengin. Ini area negatif. Sebenarnya kurang bagus ini. Bentar, saya angkat telepon dulu. Oke, lanjut lagi. Bentar. Ini di sini pasti yang terbakar ini pada areanya
outputannya ECU, 12 voltnya ECU sebagai pengisian, juga sebagai jalurnya ACG starter. Dan ini rawan gosong karena kerjanya double starter. Ini pindahnya nanti ke area sini, tik 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 gitu ya Mas Bro. Ini pada area jalur kabel merah liris hitam, ini yang gosong di sini. Sebelum pasang kita kerok. Ini juga nanti mengakibatkan motornya nggak ngisi ya Mas Bro, karena ini sebagai jaluran pengisian dan juga jalur ke ECU, gerbangnya ke double starter. Oke, di sini untuk awalnya tadi memang nggak bisa starter ya Mas Bro. Ini saya tadi nggak jelaskan, fokusnya pada area terbakar. Karena tadi yang nyopotin ini dikerjakan oleh Mas Anam, nggak taunya kendalanya motornya di bawah memang nggak bisa starter. Nah, ini mungkin areanya ini loh tadi, ini yang saya bersihkan. Ini pada bagian merah liris hitam. Ini kan areanya untuk jalur pengisian dan jalurnya starter di jalur merah liris hitam. Nah, ini setelah dibersihkan mungkin motornya jadi enak, tapi saya mau lihat dulu apa relaynya ini bagus. Oke, kita tes di relay kaki 5. Pindah ke relay kaki 5. Jauh. Oke ya Mas Bro, ini berarti relaynya oke. Jadi untuk relaynya ini nggak ada masalah sama sekali. Oke, coba kita pasang. Bentar Mas Bro, ini kurang kenceng. Ini nanti udah tak gosok, takutnya nanti nggak bisa. Bentar Mas Bro, tak nyalakan, tak kencengin dulu. Ini soalnya tadi awalnya katanya nggak nyala, ini harus kenceng. Oke, relay kaki 5-nya nggak masalah, coba tak pasang. Kalau memang ini penyakitnya, berarti nggak usah bongkar yang lain-lain. Walah, kadung kerapetan Mas Bro. Ini kalau ada dana ini diganti aja, dicarikan. Oke, sudah sip. Nyalakan dulu. Nah, ini ada bunyi cetik-cetik ketika tekan tombol starter. Nah, denger. Mantap. Oh, mantap.
tadinya ini saya judulnya ini nggak tahu, mungkin saya tutorialnya tadi tentang masalah kenapa kok rumah screennya ini kok terbakar. Nggak taunya tadi awalnya nggak bisa starter ya Mas Anam? Iya, nggak bisa. Ini tadi sempat mampir ke ibaratnya rumah sakit sebelah lah ya, tapi nggak dicek pada area rumah screennya. Starternya ini kenapa kok nggak bisa nyala, akibat dari areanya ini dia terbakar, sama jalur di relay kaki 5-nya di pinnya dia gosong, makanya dia nggak connect ke bagian starternya. Oke, cukup simpel dan sederhana. Jangan terfokus pada area, kalau nggak bisa starter itu jangan fokus sama areanya yang jalur spool yang 3 pas tersebut, karena banyak sebab, bisa dari relay kaki 5, bisa di area sekunnya dia gosong, dan banyak yang lainnya lah. Oke, video tutorial sederhana dari Beat ESP nggak bisa starter, pengisian mungkin tadi kekat. Ini mungkin banyak sebab, bisa dari relay atau yang lain, bisa dari juga aki, banyak sebab ya Mas Bro. Tentang Beat ESP ini nggak bisa connect double starternya, dan ini juga mungkin tadi pengisiannya dia nggak sebagus ketika pinnya itu tadi dibersihkan. Oke, semoga bermanfaat. Salam dari JJ Channel, semoga berkah dan mantap.